Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan untuk kajian subuh kali ini akan diisi oleh Al Ustaz Abdurrahman Dani dengan tema kajian tips menjaga kesehatan setelah Ramadan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama mendengarkan, menyimak, mencatat tausiah untayan ilmu yang akan disampaikan oleh Al Ustaz. Sekali lagi, untuk kajian subuh kali ini akan diisi oleh Al-Ustadz Abdurrahman Dani dengan tema kajian tips menjaga kesehatan setelah Ramadan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama mendengarkan tausiah ceramah ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz. Sekian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Amal yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa salih a'malana wa a'malakum. Semoga semua amalan ibadah kita diterima di bulan Ramadan. Ya, qiyam kita, salat kita, infak sedekah kita, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan Ramadan berikutnya. Perlu kita ketahui bahwasanya Rabb kita bukan hanya di bulan Ramadan. Rabb kita selalu ada. Dan Allah juga berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah Rabb kalian sampai ajal mendatangi kalian. Juga sebagaimana ayat yang baca dalam salat subuh tadi, qala rabbuna Allahu tsumma istaqamu, agar kita istiqamah. Kita istiqamah. Dan madrasah kita telah berlalu. Tempat kita belajar setiap tahun, yaitu madrasah di bulan Ramadan. Madrasah tempatnya seringnya kita berada di masjid ketika di bulan Ramadan. Madrasah waktunya selama bulan Ramadan penuh kita mengambil pelajaran.
Madrasah ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, madrasatul iman wa taqwa wa madrasatul al-jasad. Yang pertama, madrasah iman dan takwa yang kita dapati di bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal jahl wal amal bi falaysa lillahi haja yada'a ta'ama wa syarabah." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata keji, dusta, termasuk ghibah, namimah, dia bodoh dengannya, beramal dengannya, kemaksiatan, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan puasa dia yang hanya menjaga lapar dan dahaga. Nah, ini madrasah iman dan takwa. Seandainya puasa itu hanya menjaga lapar dan dahaga, niscaya anak-anak kita yang belum balik pun bisa menandingi kita. Madrasah iman dan takwa ini juga Anda tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, kalau kita menjadi orang bertakwa, kita dijaga dari dosa, dijaga dari api neraka, siksa kubur. Fa ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Fa kemudian madrasah at-taqwa wal iman di bulan Ramadan, Anda perhatikan, Anda menjadi orang yang di bulan Ramadan, orang yang salatnya paling khusyuk dalam 1 tahun. Apalagi di 10 hari terakhir. Apalagi di malam-malam ganjil. Apalagi ketika Anda merasakan itu malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan, mata Anda lebih enteng untuk melihat Al-Quran. Lisan Anda dengan membacanya dengan mudah. Di bulan Ramadan, telinga Anda lebih gampang menerima nasihat. Di bulan Ramadan, Anda mungkin pikiran Anda lebih jernih. Di bulan Ramadan, kaki Anda lebih ringan untuk melangkahkan kaki ke masjid, mendatangi semua ketaatan Allah. Di bulan Ramadan, tangan Anda untuk menggerakkan gadget melihat yang haram bisa ditahan dengan kuat. Gadget disentuh dengan tangan ini hanya untuk kebaikan. Di bulan Ramadan, hati Anda menjadi lebih bersih. Ini madrasah taqwa dan iman yang Anda dapatkan di bulan Ramadan. Dan ini nggak luput dari madrasah jasad. Madrasah iman diantaranya di bulan Ramadan, Anda perhatikan. Juga Anda lebih jarang berbuat maksiat. Selain karena syufidatis syayatin, setan-setan dibelenggu, dedengkotnya dibelenggu, makarnya ditekan. Juga diantaranya Anda mendatangi semua ketaatan Allah, diantaranya dengan salat malam, salat tarawih. Maka ibadah ini nggak terputus. Ketika ada salat tarawih, sekarang kita masih ada salat malam. Ketika di bulan Ramadan rajin infak dan sedekah, sekarang pun kita harus ikut rajin infak sedekah. Afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan, kata Nabi. Sebaik-baik sedekah-sedekah di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan Anda banyak membaca Al-Quran, maka setelahnya kita lulus dari madrasah, kita praktekkan apa yang kita dapat di bulan Ramadan. Juga diantaranya subhanallah, kebaikan demi kebaikan seperti gayung bersambut. Anda datengin. Seperti Anda salat malam. Nabi SAW sudah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Anda hendaknya sering menegakkan salat malam. Tadi ada salat tarawih. Habis tarawih kadang Anda salat malam. Ditambah tahajud. Sekarang pun tahajud masih ada. Fa innahu min da'bi salihina qablakum, karena salat malam itu termasuk kebiasaan orang-orang saleh sebelum Anda. Wa minhatun 'anil itsmi, dan salat malam itu mencegah kita untuk berbuat dosa di esok harinya. Coba. Anda salat malam, siangnya biar dosa itu Anda cegah. Kemudian mukaffiratun lidzunubi, salat malam menggugurkan dosa kita. Dan faedah yang terakhir, ini hadis ini sahih. Adapun satu lafaz hadis yang terakhir, mayoritas para ulama melemahkan lafaz ini
Syekh Al-Albani rahimallahu taala mensahihkan di tempat yang lain, mendhaifkan di tempat yang lainnya. Yang lafaz akhirnya bunyinya wa mutarridun lidail jasadi, dan sholat malam itu mengusir penyakit jasad kita. Nah, sebaliknya kalau kita siang hari banyak berbuat maksiat, kita dibikin susah untuk sholat malam. Pernah Ibrahim bin Adham, seorang ulama zahid, ditanya, "Ya Ibrahim, mali la astati' an aqum fil lail." Ya Ibrahim, ada apa denganku? Aku susah banget untuk sholat malam. Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, "I'lam anna al-qiyam syaraf wa la ta'si fin nahar wa syaraf min Allah la yuqta lil 'asi." Ketahuilah, salat malam itu adalah kemuliaan dari Allah. Janganlah engkau berbuat maksiat di siang hari sehingga engkau dimudahkan untuk bangun salat malam. Nih satu paket nih. Nah, ini di bulan Ramadan madrasah semua. Anda gampang mendatangi semua ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada kaitannya. Selain setan dibelenggu, selain Anda mendatangi perintah Allah, ada janji Allah di balik bulan Ramadan. Amalan Anda diterima, ya, dosa Anda digugurkan, masih belum malam Lailatul Qadarnya, Anda mendatangi dengan semangat, termasuk ada hikmah di balik itu. Anda nggak banyak makan. Nih kaitannya. Kenapa Anda enteng mendatangi semua ketaatan Allah? Berat untuk mendatangi atau kuat untuk meninggalkan semua maksiatnya karena Anda nggak banyak makan. Nah, madrasah iman dan takwa ada kaitan di bulan Ramadan sama madrasah jasad dan perut. Nah, makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau Anda banyak makan, Anda banyak minum, Anda makan minum berlebihan, maka organ tubuh Anda akan gampang terdorong untuk jatuh dalam perbuatan maksiat. Organ tubuh Anda bakal berat untuk mendatangi semua ketaatannya. Nah, ini dia rahasianya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa kam minal ma'asi yajlibuha asyaba' wa fudulul ta'am. Berapa banyak dari maksiat yang didatangkan gara-gara kita banyak makan, banyak minum. Gara-gara makan minum berlebihan. Nah, ini rahasianya. Madrasah iman takwa dan madrasah jasad di sini. Enteng kita mendatangi semua ketaatan Allah karena di antaranya ada sebab-sebab ini. Salah satu dari sekian sebab adalah kita nggak banyak makan, nggak banyak minum. Makanya orang yang di bulan Ramadan terlalu banyak makan sahur, terlalu banyak buka puasa, gara-gara banyak makan sahur, siangnya lemes, malas baca Al-Quran, malas aktivitas, malas mencari nafkah. Terlalu banyak buka puasa, sholat tarawih ngantuk, sholat malam susah, mata berat. Kenapa? Dibikin berat. Ternyata ada kaitannya. Kaitannya apa? Semakin Anda banyak makan, semakin kotor darah Anda. Semakin Anda banyak makan, semakin kental dan pekat darah Anda. Semakin hitam darahnya, semakin jorok, semakin bau darah Anda. Lihat teman-teman yang biasa melakukan terapi bekam. Ya, di antaranya ketika membekam orang yang mabuk, darahnya hampir nggak ada encer-encernya. Kayak kerikil dan baunya sangat tidak mengenakan. Demikian pula orang yang makannya terlalu banyak. Bau darahnya lebih jorok daripada apa? Darah amisnya, darah normalnya. Makanya Imam Ghazali mengatakan kalau Anda banyak makan, hati Anda bakal keras. Kenapa keras? Karena darah yang kotor akan mengeraskan hati. Ternyata saat darah kita kotor, kental, pekat, hitam, jorok, bau, saat itu darah yang paling disenangi setan. Anda perhatikan ketika adzan berkumandang, setan lari terbirit-birit sebagaimana disebutkan Nabi.
Permisi, masih setan kentut dengan keras biar gak dengar suara adzan. Kemana larinya? Ke tempat-tempat yang jorok, najis, bau, kotor, seperti water closet, WC. Ya, demikianlah syaitan. Ketika melihat darah Anda kotor, dia semakin senang. Dia semakin puas untuk menguasai tubuh manusia dan bertengger di jantung. Makanya kata Imam Ghazali, hati bakal keras. Makanya ketika Anda puasa, kenapa Anda ringan mendatangi semua ketaatan Allah? Darah semua encer. Ketika Anda puasa, darah lebih merah, segar. Nutrisinya lebih banyak, oksigennya lebih banyak. Sel yang tua dibuang diganti sel yang muda. Sel yang tumor dan kankernya dibunuh. Ya, semua jaringan dapat nutrisi yang sehat. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza salat hadil mudghah salah jasadu kulluh." Kalau gumpalan daging ini baik, semua organ ikut baik. Baik dari sisi maknawi atau hissi. Dari sisi maknawi, baik dari sisi iman, takwa. Dari sisi hissi, baik dia encer. Makanya kaitan iman sama makanan ada kaitannya. Rahimahumullah jami'an, berkata Imam Ghazali juga, kalau kita kebanyakan makan, syahwat kemaluan naik. Syahwat cinta wanita naik. Syahwat cinta kedudukan naik. Syahwat suka dipuji naik. Naik semua. Kenapa? Setan ini semua yang keliling di tubuh kita. Makanya Nabi SAW bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya setan berkeliaran di tubuh manusia melalui peredaran darah. Makanya kalau ada jomblo atau mungkin pasangan yang belum menikah, ada orang yang belum menikah, belum dapat pasangan, ya, mereka sudah punya syahwat, Nabi sebenarnya anjurkan untuk apa? Falyatazawwaj, untuk mereka nikah. Wa illam yastati', kalau dia nggak mampu, fa'alaihi bisiyam, hendaknya dia puasa. Fa inna lahu wija, karena puasa adalah benteng. Kenapa? Kalau ini bujangan, jomblo atau duda, nggak buru-buru nikah, dia bakal kena fitnah. Kemudian dia banyak makan, syahwat pada naik. Dengan puasa, benteng bagi dia. Benteng untuk mata, benteng untuk kemaluan dia. Ya, terutama benteng untuk hatinya. Ini rahmani wa rahmakumullah jami'an, barakallahu fikum. Wa setan akan berkeliaran menguasai diri kita ketika kita banyak makan. Makanya subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala gak menginginkan hambanya celaka gara-gara makanan. Gara-gara banyak makan, syahwatnya naik sehingga terjatuh dalam dosa. Gara-gara banyak makan, banyak ketaatan yang gak mampu dia datangi. Gara-gara banyak makan, banyak minum, akhirnya dia gampang terjatuh dalam maksiat. Gara-gara banyak makan, semua syahwat naik. Nah, dan apalagi kalau makannya makan haram, akan menimbulkan penyakit. Ya, makanan halal jangan dibilang nggak bikin penyakit. Makanan halal bakal bikin penyakit kalau makanan halal ini kebanyakan, terlalu sering. Makanan halal itu ternyata pantangan bagi diri dia. Makanan halal itu dikonsumsi di jam-jam yang nggak benar untuk dikonsumsi. Makanan halal itu bahkan jadi penyakit jika makanan halal ini misalkan dibatasi. Atau makanan halal ini sering dikombinasi satu sifat. Bakal muncul penyakit seperti sifat yang sering dia, satu sifat yang sering dia konsumsi. Fa ini rahmanakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala gak ingin hambanya celaka. Allah yang menciptakan diri kita, Allah tahu syariat yang Allah buat sebagai hikmah menunjukkan Allah itu al-hakim untuk masalah diri kita. Ya, semua syariat ini juga untuk membenahi atau mengobati diri kita dari penyakit hissi atau maknawi. Karena Allah asy-syafi, maha penyembuh. Dengan puasa untuk menyembuhkan penyakit hati kita. Dengan puasa untuk menyembuhkan penyakit pada fisik kita. Nah,
Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah sayang kepada kita, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan syariat ini, Allah nggak ingin kita sakit gara-gara makanan kita, kita sakit gara-gara dosa kita. Ya, Allah juga Al-Alim Al-Khabir. Allah tahu detailnya tubuh kita, karena Allah mencipta diri kita, dan Allah tahu persis kenapa organ kita seperti ini, kenapa ada rambut, ya, kenapa rambut itu hanya di kepala, di ketiak, di kumis, di jenggot, ya, di kemaluan, dan rambut yang ada di kulit kita beda, nggak seperti rambut di kepala. Semua ada hikmah. Jumlahnya rambut sekitar 300.000. Kenapa Allah jadikan mata kita ada bulu alis, ada bulu mata? Ya, kenapa ada kelopak mata? Sedangkan ikan nggak punya kelopak mata, kalau tidur melek terus. Sedangkan kita kalau tidur merem, kenapa? Allah jadikan pada diri Allah sendiri, Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur. Dan itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Innallaha la yanam wa la yanbaghi ayyanam. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Adapun haknya Nabi, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, inna ainai tanaman wa qalbi ma yanam. Sesungguhnya kedua mataku tertutup, tapi hatiku tidaklah tertutup, tidaklah tertidur. Kedua mataku tertutup tertidur, tapi hatiku tidaklah tidur. Kenapa? Nabi siap menerima wahyu kapan saja. Sedangkan hati kita, sedangkan diri kita manusia biasa, mata tertutup, tidur, dan hati pun ikut tidur, lalai. Rahimahumullah jami'an. Kenapa Allah ciptakan lambung? Kenapa seperti demikian bentuknya? Kenapa kalau tidur miring ke kanan sesuai dengan arahnya lambung? Kenapa jantung Allah jadikan sebelah kiri atas? Kenapa nggak di tengah? Kenapa ginjal di tengah-tengah di organ tubuh kita, nggak ke atas, nggak ke bawah? Kenapa ginjal ada dua? Disebutkan oleh orang-orang di masa silam dari pengarang-pengarang kedokteran Arab klasik. Kenapa ginjal yang kanan lebih tinggi dibanding yang kiri? Kata Ibnu Sina dalam Al-Qanun, juga Az-Jurjani dalam kitabnya, Abu Suhail Al-Jurjani dalam kitabnya Idharu Hikmatillah. Kalau kedokteran modern melihat ginjal kanan lebih rendah, tapi kedokteran klasik melihat ginjal kanan lebih tinggi. Dan ginjal kanan itulah yang nyerap semua cairan dan dia yang menyaring. Ginjal kiri hanya membantu menyempurnakan yang kanan. Coba dibahas sampai begitu detail. Nah, makanya ginjal nggak cukup satu. Kenapa? Karena tubuh kita 60-70% isinya cairan. Makanya butuh dua ginjal. Kalau sudah satu ginjal, dia nggak normal. Nah, dia nggak normal. Juga karena paru-paru ada dua. Ya, kenapa organ pada wanita dan laki beda? Semua Allah ciptakan ada padanya hikmah. Dan semua syariat ini mencocoki hikmah dari penciptaan Allah terkait hikmah kesehatan. Puasa, manfaat puasa apa? Manfaat wudhu, manfaat sholat, gerakan sholat, waktunya sholat, manfaat infak sedekah untuk tubuh kita. Subhanallah, semuanya ada padanya hikmah. Gak ada solusi bagi kita kecuali harus mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Rahimahumullah, jami'an barakallahu fikum. Juga termasuk Allah gak ingin kita ini celaka walaupun gara-gara urusan makan minum. Nah, walaupun gara-gara urusan makan minum. Di antaranya kalau kita makan tapi ada syariat di sana. Syariat apa? Kita puasa. Kemudian juga Nabi mengajarkan, Allah juga menyampaikan. Nih detail kita lihat coba satu-satu. Pertama dalam surat Al-A'raf ayat 31 ketika Allah berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Makanlah Anda, minumlah Anda, dan jangan berlebih-lebihan. Allah nggak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Kata Asyuti, kata sebagian ulama ahli tafsir, separuh dari ayat 31 dari surat Al-A'raf, semua ilmu kedokteran terkonsentrasi di ayat ini. Coba. Dan kalau kita kebanyakan makan, kebanyakan minum, menyebabkan Allah nggak suka dengan kita. Kenapa Allah nggak suka? Kalau banyak makan, banyak minum, kita bakal gampang terjatuh dalam perbuatan maksiat.
Kalau kita banyak makan, banyak minum, kita bakal berat mendatangi perintah Allah. Ini urusan akhirat. Urusan dunianya, kalau kita banyak makan, banyak minum, kita menjerumuskan diri pada penyakit. Padahal Allah sudah memberikan sehat kepada kita. Bukan hanya harta Anda yang dihisap, kendaraan Anda yang dihisap, waktu Anda yang dihisap, tapi sehat Anda juga akan dihisap. Tumalatus alumna yawma idin anin na'im. Dan nanti di kemudian hari Anda akan dihisap. Termasuk kata Ibnu Qayyim, sehat Anda akan dihisap. Di padang mahsyar pun kita akan ditanya nanti, inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yaumal qiyamah alam nusih 'alaka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Hadis riwayat Tirmidzi disahkan Syekh Albani rahimahullah taala. Sesungguhnya di antara awal yang pertama kali ditanya kepada seorang hamba, bukankah telah kujadikan pada diri kalian yang sehat dan kujadikan pada diri kalian air dingin yang menyegarkan? Nah, kita bakal ditanya. Kita ini sehat, amanah dari Allah. Makanya Allah nggak suka kepada orang yang banyak makan, banyak minum. Kenapa? Dia menjatuhkan diri dia pada sebab penyakit. Semakin Anda banyak makan, bukan tambah sehat. Semakin penyakit mendekati diri Anda. Ini ketika Anda sehat. Nabi aja ketika sehat tetap menjaga, pilih-pilih makanan yang dia makan. Kalau dia suka makanan yang dia suka, akan dimakan. Kalau dia melihat makanan nggak disuka, dia nggak mau makan. Tanpa mencela makanan tersebut. Hadis Maimunah riwayat Imam Al-Bukhari ketika Ibnu Abbas dan Khalid bin Walid membawa daging kadal gurun, dhab. Ya. Dan jangan disamakan biawak. Biawak termasuk hewan yang dilarang untuk dimakan. Ya. Karena dia apa? Makan tikus, makan ayam, makan bangkai, makan ular. Dia termasuk buas. Jadi jangan dimakan. Adapun daging kadal Arab cuma makan serangga dan pohon, daun-daunan. Nah, kemudian Nabi melihat, mahadal ham, daging apa ini? Hadal ham dhab. Ini daging kadal Arab, ya Rasulullah. Haramun hu, kata Khalid bin Walid. Apakah ini haram ya Rasulullah? La, laisa biharam. Innama huwa laisa bi ardi qaumi fa ana ajidu fi nafsi u'afu. Ini enggak haram. Cuma kaum Quraisy nggak suka makan daging ini, dan aku menjaga diriku yang aku nggak suka dan kaumku nggak suka. Jadi Nabi nggak makan, padahal Nabi sehat. Milih-milih. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia melihat makanan dia makan, halal apa haram, kesukaan dia apa enggak, pantangan dia apa enggak, bikin sehat, bikin sakit, perlu dilihat. Ini ketika sehat Nabi milih-milih juga. Akhirnya Nabi membiarkan para sahabat makan dan Nabi nggak mau makan tanpa mencela makanan. Karena kata Ibnu Qayyim, kalau dia memaksakan makan yang dia nggak suka, antara keinginan dan pencernaan sudah nggak jalan samaan. Makan akhirnya karena nggak suka, nanti dia bisa menjatuhkan dalam apa? Pencelaan terhadap makanan. Haram, nggak boleh. Minimalnya makruh. Ya, bahkan kata Imam Nawawi cukup seorang mengatakan makanan ini kok asin, itu sudah makruh. Nah, ini contohnya. Makanya bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Kalau kita memaksakan makan yang kita nggak suka. Bisa diare, bisa demam, bisa alergi, bisa pusing, bisa mual. Ya, dan seterusnya. Ketika sakit juga demikian. Ketika sakit, ya Nabi ketika sehat nggak banyak makan. Ya, memang Nabi diuji dengan apa? Kemiskinan. Ada Nabi seperti Nabi Daniel, kaya raya. Ada Nabi yang diuji dengan kemiskinan, di antara Nabi SAW. Nah, dan beliau menyedikitkan makan. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan Nabi hanya makan sehari 2 kali. Satu dari 2 kali ini hanya makan kurma. Dan kemarin Anda bisa aplikasikan. Sahurnya di bulan Ramadan Anda sering sahur kurma. Makan kedua kalinya, makan kapan? Ketika buka puasa. Udah, itu aja. Dan Nabi pun di bulan Ramadan 2 kali berjihad fisabilillah. Sekali lagi, kekuatan itu bukan dari banyak makan. Ini yang bisa diambil pelajaran. Nah, begitu pula pernah disebutkan sahabat Nabi SAW. Ya. Beliau berkata, kunna nagzu ma'an Nabi SAW sabagha zawatin wa akalna al-jarada. Kami pernah berjihad bersama Nabi 7 kali peperangan, kami hanya makan apa? Belalang. Coba, Islam jaya bukan gara-gara banyak makan. Islam jaya bukan karena senjatanya kuat.
Islam jaya bukan karena mereka latihan bela diri kuat, latihan fisik kuat, nge-gym. Tapi Islam jaya karena hati dan iman. Rahmanakumullah jami'an. Ini tadabburi. Makanya Nabi SAW bersabda disebutkan dari hadis Anas bin Malik, dari Abu Hurairah, riwayat Abi Daud, nikmat sahurul mu'min at-tamr. Senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Coba. Ini seringnya Nabi konsumsi makanan di antara sahurnya adalah kurma. Kembali kepada ayat ini, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanya jangan berlebihan kalau makan. Berlebihan jumlahnya, berlebihan frekuensinya, atau berlebihan melebihi apa yang Allah halalkan. Makan yang haram nggak boleh. Nah, atau berlebihan dari sisi apa? Dia menerjang pantangannya. Dia sakit, dipantang sama dokter, dipantang sama herbalisnya, terapisnya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dia terjang. Ini termasuk berlebihan juga. Dan ini termasuk jebakan setan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Hei para manusia, makanlah yang halal-halal dan thayyib-thayyib yang ada di muka bumi ini. Nih, perintah dari Allah. Anjuran dari Allah, Anda makan halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Tapi Anda jangan ikuti langkah setan. Karena dia musuh yang jelas bagi Anda. Apa saja langkah setan, Anda diperintah makan halal dan thayyib, tapi Anda diperintah untuk tidak mengikuti langkah setan. Langkah setan bisa berwujud apa saja. Anda diperintah makan halal dan thayyib. Lah, Anda menjerumuskan diri makan yang gak halal, gak tayyib. Allah halalkan makanan yang halal banyak banget. Dan Allah haramkan bisa dihitung dengan jari. Tapi namanya manusia masih pengen mencicipi yang haram. Pengen konsumsi narkoba, ya, pengen konsumsi cicipin babi lah, binatang buas lah, misalkan. Kemudian makan halal dan thayyib diperintah oleh Allah, tapi kita terjatuh dalam langkah setan. Langkah setan apa? Makan berlebihan dan makan terlalu sering. Nah, kemudian berikutnya langkah setan apa? Anda sakit, katakan Anda sakit darah tinggi. Ada yang kena kencing manis, bakal dibisikin sama setan untuk Anda konsumsi pantangannya. Coba langkahnya setan. Kenapa? Biar Anda tidak kunjung sembuh. Biar sakit terus. Biar yang laki-laki nggak jamaah di masjid. Ya, biar dia darah tinggi, lanjut kena penyakitnya, kena stroke. Apalagi ditambahi kencing manis, bakal tambah lama proses kesembuhannya. Numpuk pintu semua penyakit diantaranya kencing manis. Dibikin sama setan untuk dia dibisikin. Ya, makan makanan yang dipantang oleh dokternya, oleh herbalis dan terapis. Itu jebakan syaitan. Bahkan Anda perhatikan, Anda yang punya anak balita, kenapa dianjurin makan pakai tangan kanan, balik lagi tangan kiri? Kalau teorinya dokter, dia bahas otak kanan, otak kiri. Tapi kalau teori kita, karena dia diganggu sama setan, dibisikin terus. Dia belum punya benteng. Nah, Nabi SAW juga sering menasihati nggak membiarkan sesuatu itu berlanjut ketika ada salah, walaupun pada anak kecil seperti Umar bin Salamah ketika dia yaduhu tatish, tangannya kemana-mana ketika makan, Rasulullah marah, ya gulam samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nah, hei gulam, anak kecil, makan baca bismillah, makan pakai tangan kanan. Nah, tuh kenapa? Karena syaitan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Kita nggak boleh nyerupai syaitan. Makan dari yang paling dekat, kata Rasulullah. Jangan kemana-mana. Ini diajarin adab. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah juga mentarbiyah anak kecil. Kalau ada orang ngajarin parenting, anak kecil tuh jangan dimarahin. Nggak boleh mutlak, nggak boleh dimana. Ada saatnya kita tegas, saatnya kita marah. Nah, farahmanallahi wa rahmakumullah jami'an. Oh, inilah langkah-langkah syaitan. Ya, langkah-langkah setan seperti ini, jebakannya banyak.
Kemudian bayangkan habis makan minum dari yang Allah halalkan, yang thayyib, jangan ikuti langkah setan. Langkah setan apa? Habis makan enak, makan halal, terus berbuat maksiat. Berarti kita kufur nikmat. Dikasih makan untuk taat. Bukan dikasih makan akhirnya malas-malesan. Habis dikasih makan kemudian berbuat maksiat. Parah banget. Nah, ini contohnya. Kemudian juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, ini masih terkait dengan ayat yang sebelumnya dari surat Al-Baqarah, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah kalian dari yang tayyib-tayyib. Lihat, setelah makan yang tayyib-tayyib, kemudian apa? Kemudian beramal saleh. Nah, ini perintah Allah. Rasul yang diperintah. Hei para rasul. Ya, ini rasul yang maksum, dijauhkan dari dosa-dosa. Nah, wahai para rasul, makanlah yang tayyib-tayyib. Ya, wa'malu salihah. Kemudian beramallah saleh. Ya, inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku tahu apa yang kalian lakukan. Allah Maha mengetahui. Nah, kita juga demikian, habis makan yang halal, yang tayyib, harusnya beramal saleh. Menunjukkan apa? Syukurnya kita. Dan rukun dari syukur itu athana bil lisan, ucapkan selalu, bertahmid selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah selalu. Ya. Wal inqiyad bil amal wal jawarih. Wujudkan syukur Anda dengan amalan anggota tubuh Anda. Makan untuk rajin ibadah. Nah, itu menunjukkan syukur. Kalau habis makan berbuat maksiat, ini apa? Sudah melanggar rukunnya syukur. Kemudian apa? Al-i'tiqad bil qalb. Kemudian yakini dengan hati, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah makan Anda baca doa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku makanan ini. Ya, yang tidak berasal dari kemampuanku, kecuali ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, barang siapa makan, kemudian baca doa ini, ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Dosa yang telah lalu dihapus. Bayangin Pak, ibu-ibu. Makanya rugi kalau kita nggak belajar agama. Habis makan baca doa ini saja, dosa kita digugurin yang telah lalu. Padahal makan, bukan puasa ini, makan. Nah, rahmanirrahmanirrahim jami'an ini. Ya, wasiat-wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Belum wasiatnya Rasul. Ya. Tapi kadang manusia ini lebih senang dengan teori-teorinya orang barat. Orang-orang Eropa. Kedokteran-kedokteran alam mereka. Yang naasnya para tokoh agama mereka. Seolah-olah Nabi kita nggak lengkap saja menyampaikan syariat. Mereka senang. Saya lebih senang intermittent fasting daripada puasa Senin Kemis. Nah, kenapa? Ilmiah banget. Lebih ilmiah mana? Intermittent fasting atau puasa ala Nabi? Siapa yang menciptakan manusia? Bukankah Allah? Sang Khaliq, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Syafi, Al-Hakim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qahar, Al-Jabbar. Bukankah Allah yang menciptakan? Allah menciptakan tubuh kalian, wahai saudaraku. Dan Allah menjadikan syarat ini karena Allah tahu tubuh kalian butuh ala Nabi. Karena dia wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang diucapkan Nabi itu dari wahyu, bukan hawa nafsu. Nah, ini puasa ala Nabi. Nah, cukup. Kalau nggak puasa, ada pola makan ala Nabi. Sudah, Anda nyaman. Nah, kalau tanya hukumnya IF, intermittent fasting, boleh. Ya, tapi Anda seperti apa? Menyiksa diri sendiri. 20 jam Anda nggak makan. Mending puasa ala Nabi, Anda nggak melarang diri Anda apa yang dihalalkan oleh Allah.
Dan puasanya puasa ala Nabi, Anda dapat pahala. Kemudian ada manusia lagi cerita, ya lagi-lagi beritanya medsos. Dan dominan kiblatnya lebih kiblat ke sana. Kalau ada hadis Nabi, dibilangnya ini mau Arabisasi di Indonesia. Nah, subhanallah, bayangkan ketika mereka menyebutkan udah jangan banyak makan, banyaklah minum, satu hari itu 1,5 sampai 4 liter. Lah siapa yang ngajarin? Katanya teori mereka. Loh, Allah sudah ngajarin kita, wahyu sudah ada. Wa kulu wa syarabu wa la tusrifu. Makan enggak boleh berlebihan, minum enggak boleh berlebihan. Bukan makan enggak boleh banyak-banyak, enggak boleh berlebihan, tapi minumnya yang banyak. Enggak seperti itu. Nah, kemudian alhamdulillah jami'an barakallahu fikum, di antaranya juga ada teori-teori, walaupun ini nggak bisa nisbat kepada Nabi, tapi para ulama juga bahas. Kalau makan daging sapi, buang gajihnya. Ternyata para ulama menganjurkan kalau makan daging sapi sama gajinya. Nah, kalau di sana ada hadis yang lafadznya alaikum bi albanil baqar wa sumnuha dawa wa luhumuha da. Hendaknya Anda sering konsumsi susu sapi dan lemak gajihnya itu adalah obat dan dagingnya adalah penyakit. Hadis ini diperbincangkan oleh para ulama dan mayoritas ulama melemahkannya. Di antaranya Al-Haythami. Adapun Syekh Al-Albani rahimallahu taala menhasankan hadis ini, tapi di tempat lain mendhaifkan. Ya, dan banyak masyayikh melemahkan. Syekh Muqbil rahimallahu taala juga. Nah, intinya seakan hadis ini lemah, enggak bisa nisbat kepada Nabi. Tapi hadis ini lemah disimpulkan oleh para ulama, walaupun lemah, ulama kedokteran klasik, tapi maknanya bisa dipakai, dibenarkan. Daging sapi sifatnya sapi dewasa, sifatnya dingin kering. Dipasangkan dengan panas lembab. Ya, dipasangkan dengan panas lembab. Apa? Gajihnya. Atau bisa daging sapi dewasa digabung sama ejel. Ejel itu anak sapi. Sapi dewasa sifatnya dingin kering, anak sapi sifatnya panas lembab untuk menetralkannya. Cara yang ketiga, Ibnu Qayyim sebutkan kalau Anda makan daging sapi tapi Anda takut kolesterol karena pada lemaknya mengkhawatirkan diri Anda, ada pilihan. Cara yang ketiga, Anda bisa masak daging sapi ditambah thum, bawang putih, wad darasini, darasini yaitu kayu manis, wal fulful, kemudian apa? Merica. Kenapa? Ini sifatnya panas. Wazanjabil jai. Ini sifatnya panas, menetralkan daging sapi yang sifatnya dingin kering. Kata Ibnu Qayyim, sifat daging sapi yang dingin kering ini kalau dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan satu as-saudawiyah, darah bakal hitam, kotor, dan penyumbatan peredaran darah. Makanya berlanjut ketiga efek berikutnya, tumor dan kanker, serotan, kata Ibnu Qayyim. Berikutnya menyebabkan yaitu daul fil, kaki gajah. Yang berikutnya akan menyebabkan al-waswas. Nah, makanya orang punya masalah waswas jangan konsumsi daging sapi. Nah, ini rahmani rahmakumullah, jami'an barakallahu fikum. Kemudian kalau kita perhatikan pula madrasah jasad dan takwa di bulan Ramadan ini, ya, banyak sekali Nabi mewasiatkan, kadang menyebutkan firman Allah yang sudah kita lewati tadi, kadang hadis yang beliau sampaikan juga untuk mendetil dari Al-Quran. Tadi disebutkan surat Al-A'raf, jangan banyak makan, jangan banyak minum, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ini kaidah. Lah terus gimana cara makannya? Nah, dirinci dalam hadis. Hadis apa tadi? Hadis At-Tirmidzi Al-Mikdam min Ma'di Karib. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Ma mala adamiyun wi'a'an syarran min batn bihasbi ibni Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah. Fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi."
Ya, tidak ada yang lebih buruk pada tubuh kita ini yang lebih buruk daripada wadah perut. Nabi sebutkan apa? Wi'a. Wi'a itu wadah. Berarti yang paling buruk di tubuh kita itu perut. Ya, ini Nabi sudah sebutkan. Dari perut ini timbullah penyakit iman. Selain dosa dan maksiat. Ya, yang langsung dia lakukan spontan secara langsung, tapi ini secara tidak langsung makanan akan menyebabkan hati semakin keras sehingga terjatuh dalam maksiat. Kemudian Nabi bersabda, cukuplah anak Adam makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Inilah kata Ibnu Qayyim, martabatul hajah, kebutuhan makan primer menurut Islam. Beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Gak harus 2 centong, 3 centong nasi. Gak harus 4 sehat, 5 sempurna. Beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Nah, kemudian, fa in kana la mahalah, kalau memang gak cukup, dia pengen nambah lagi, maka ada rukhsah. Sulusun li ta'ami, sulusun li syarabi, sulusun li nafasi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Kata Ibnu Qayyim, ini adalah martabatuz ziyadah. Kebutuhan makan sekunder. Adapun martabatul fadlah, kebutuhan makan tersier, makan terus, ngemil terus, ini tersier. Nah, dan hati-hati dari yang tersier ini. Kadang ada sebagian manusia tertipu, saya makannya dikit kok, nyemilnya yang banyak. Nah, rahimahumullah jami'an barakallahu fikum, ini wasiat Nabi. Ya, jadi makan itu nggak usah banyak-banyak. Beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Kita nggak banyak makan, nggak akan mati. Kita nggak makan nasi, nggak akan mati. Ya, subhanallah. Coba orang Jabodetabek, ya, ditaruh di Jawa Timur. Sudah bingung cari bubur ayam susah di Jawa Timur. Ya, online aja susah, jauh banget. Ya. Nah, orang sini ditaruh sana bingung, nggak bisa hidup kalau nggak ada bubur ayam, nggak ada nasi uduk, nggak ada nasi kuning. Di Jawa Timur pagi-pagi adanya pecel, telur, sama teh anget. Itu pun harganya masih 8.000, 5.000 masih dapat tanpa telur. Rahmanallah jami'an contoh. Barakallahu fikum. Ya. Kita ini makan nih simple aja. Ya. Sahur juga simple. Dengan sedikitnya makan kita, Anda justru lebih produktif ibadah dan dunia Anda. Mikir lebih encer. Otak lebih encer. Anda semakin banyak makan, otak semakin lembab. Kalau otak sudah lembab, sulit ngafal, sulit konsentrasi, sulit punya ide. Terus kata mereka, kalau otak lembab perlu dikeringkan. Dikeringkan pakai apa, Pak? Ngerokok, keluar ide. Ini syubhat namanya. Nah, naudzubillah. Farahmanakumullah jami'an. Berikutnya, lihat Allah juga berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Dan mereka orang yang enggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka kalau makan, makannya seperti binatang ternak. Dari sisi agama, seperti binatang ternak, artinya apa? Banyak makan tapi nggak ibadah. Dari sisi dunia kesehatan, katakan sapi binatang ternak, kalau melihat savana padang rumput hijau, dia ngemil terus, padahal perutnya sudah buncit banget. Maka jangan seperti binatang ternak. Nabi juga bersabda, melengkapi firman Allah ini, kata Nabi apa? Al-mu'min ya'kul fi ma'in wahidin, wal kafir ya'kul fi sab'ati am'ain. Orang mukmin kalau makan pakai satu perut. Orang-orang yang enggak beriman kepada Allah dan Rasulnya kalau makan pakai 7 perut. Itu diwasiatin. Juga Nabi SAW bersabda, "Inna aktsaran nasi syaba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah." Orang yang sering makan sampai kenyang di dunia, orang kebanyakan makan, jarang puasa, ya, nanti di padang mahsyar mereka laparnya paling panjang balasannya. Laparnya paling panjang. Di padang mahsyar 1 tahun itu, 1 hari itu 50.000 tahun. Gimana kalau laparnya panjang? Sudah laparnya panjang, matahari 1 mil di atas kepala. 1,6 kilo. Panasnya matahari yang Anda rasakan di pasar Minggu. Ya, matahari padahal jaraknya 49.525.000 kilometer. Gimana kalau 1 mil?
udah kelaparan lagi. Gara-gara apa? Banyak makan di dunia. Jarang puasa. Kemudian Nabi juga bersabda, "Syiraru ummatil ladina ghadaw bin na'imil ladina ya'kuluna alwana ta'am." Umatku yang buruk, umatku yang jelek, mereka yang mewarna-warni makanan terlalu banyak. Dari sisi agama, kami tanyakan ke Syekh Profesor Dr. Adil Subai, guru besar usul fikih di Universitas di Riyadh. Kata dia, dohirnya hadis ini, orang makan warna-warni untuk apa? Yaftakhir, menyombongkan makanan dia. Apalagi di selfie, di share, pamer. Kalau dari sisi makna dunia kesehatan, makanan terlalu warna-warni akan menjerumuskan diri Anda pada penyakit dan Nabi nggak suka. Nah, coba Nabi SAW pernah ditawarkan makanan yang masih fresh from the oven, masih mendidih. Ya. Dulu piringnya dari Burma. Burma itu batu, lempeng, cekung, makanan ditaruh di atasnya. Ini lebih tahan panas. Jadi Nabi pernah ditawari, masih mendidih nih panas di atas batu lempeng nih. Nabi mau ngambil, Nabi batalin. Apa kata Nabi SAW? Kami ini gak dikasih makanan dari api neraka. Ini masih makanan panas. Gimana kalau rokok? Panas lagi. Nah, tat rokok kan halal, tat. Iya dulu. Cuma bahannya tembakau. Naik hukumnya menjadi makruh ketika tahu bahayanya. Naik hukumnya jadi haram setelah mendapat berita dari para dokter dan ahli laboratorium. Naik jadi haram. Tembakau dulu 100%, sekarang tembakunya hanya 1%. Sisanya 7.000 racun semua. Ya. Pemilik pabrik rokok nggak ngerokok. Ya. Yang membelinya ini yang bahaya, dapat efek samping semua. Alhamdulillah, ini contoh. Kemudian juga diantaranya, barakallahu fikum, ya ini wasiat-wasiat Nabi SAW untuk kita ini diantaranya selepas bulan Ramadan kita untuk tetap istiqomah, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun, ya 5 batil kabair. Antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, ya as-salah ila salah wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan, itu menggugurkan dosa di antara keduanya selama kita tidak menjatuhkan diri dalam dosa besar. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Sudah habis waktunya. Ada penolakan dari PMI untuk donor darah yang rutin berbekam. Katanya harus tunggu 6 bulan baru boleh donor. Kan ada potensi penularan virus hepatitis. Apakah benar resiko ini? Pertama, la adwa wa la tiyarah. Gak ada penyakit menular dalam satu hadis. Dalam yang hadis yang lainnya, Nabi bersabda, la yuridanna mumridun an musih. Jangan campur orang sehat sama orang sakit. Loh gimana? Berarti ada menular dong? Iya. Dua hadis ini nampaknya bertentangan, tapi gak ada syariat yang ceritanya bertentangan. Dikumpulkan oleh para ulama. Maksudnya apa? Nabi bersabda gak ada penyakit menular. Di sini hati-hati dari penyakit menular, dari penularan penyakit. Makanya orang sakit, orang sehat jangan dicampur karena bisa nular. Apa maksudnya? Ketika dua hadis ini dikumpulkan, ulama menyebutkan gak ada penyakit menular dengan zat penyakit itu sendiri. Tapi apa? Menular pasti butuh izin Allah. Anda hanya mengambil sebab biar gak kena, tapi Allah yang mengizinkan. Kena gak kena. Walaupun Anda mengambil sebab, kalau Allah mengizinkan kena, ya Anda kena. Sebaliknya, Anda gak mengambil sebab, kalau Allah belum mengizinkan, Anda gak akan kena. Yang ketiga, sudah ambil sebab dan Anda tidak kena, dan itu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sudah mengambil sebab membentengi dirinya, tapi Rasulullah tetap kena sihir. Rasulullah pernah kena ain. Kenapa? Kehendak Allah sebagai pelajaran bagi umatnya. Ya, ini Nabi, Rasul, penutup para Nabi, penutup Rasul, dijaga malaikat Jibril, masih kena sihir. Apalagi kita orang. Bahkan pengakuan para dukun, mantan-mantan dukun, mereka mengirimkan setan
pasukan jinnya untuk nyihir. Makanya kalau malam ada panah merah ketemu terbang, panah ketemu panah terbang. Nah, ini bukan basoka, RPG, bukan, tapi ngirim setan. Subhanallah, pengakuan setan-setan yang dikirim oleh dukun, kata dia apa? Saya nggak melihat orang ini kok. Alamat yang dituju sudah benar saya, tapi nggak pernah lihat. Ternyata apa rahasianya? Ini orang rajin menjaga wudhu, rajin sholat, rajin zikir pagi petang, banyak infak sedekah, jauh dari perbuatan maksiat, sampai setan dibutakan dari target sihirnya. Nah, tentunya kita mengambil sebab saja. Sisanya al-baqi 'ala Allah. Sisanya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal yang sempurna. Bukanlah tawakal yang sempurna kalau dia bilang tawakal tapi nggak ngambil sebab. Nah, fa ini rahmanakumullah jami'an. Kemudian terkait dengan PMI, biasanya PMI punya standar. Yang nggak boleh donor darah kalau sudah ada catatan memang virus. Ima hepatitis B, ima HIV. Kedua, kalau tubuh dia seperti tubuh yang sebenarnya terkandung padanya darah yang nggak sehat. Anda lihat kenapa ketika di tensi 140 nggak diterima darah Anda. Bukan hanya tensi sebenarnya. Kalau Anda punya kencing manis nggak diterima. Asam urat tinggi nggak diterima. Kolesterol tinggi nggak diterima. Trombosit tinggi nggak diterima. HB tinggi nggak diterima. HB-nya ada yang 18, 16 nggak diterima. Kemudian Anda punya D-dimer, pengentalan darah tinggi, gak diterima. Anda habis divaksin, gak diterima. Kenapa? Karena darah Anda bakal jorok, kental, pekat. Intinya donor darah itu untuk orang sehat. Kalau Anda gak sehat, jangan donor. Seperti Anda kalau infak sedekah, kasih yang baik-baik. Jangan buah sudah bonyok, sudah busuk, dikasihin tetangga. Ya, sama darah Anda mau dikasihin orang, darah yang baik-baik. Makanya darah yang kolesterol tinggi, asam urat tinggi, minggir, Pak, pulang dulu Pak, perbaiki pola makan Anda Pak. Tobat sama Allah dulu Pak. Nah, sebaliknya, fasdu, bekam, itu memang untuk darah yang kotor. Ya, apa bedanya 3 hal ini? Beda. Donor untuk orang sehat. 2 terapi ini untuk orang sakit, memang butuh. Dikeluarin dan dibuang dan memang nggak dimanfaatkan lagi. Makanya kalau ada yang bilang mubadir darahnya kalau dibekam atau difasdu, mending didonorin. Belum tentu darah saya diterima sama PMI. Nah, makanya darah ini memang harus dibuang. Kalau nggak dibuang, bikin panas di tubuh, bikin pusing, uap numpuk, kemudian bikin kesemutan, kebas, sumbatan darah, darah kental, bikin lelah ginjal, lelah jantung, dorongan jantung tambah lelah. Darah tinggi ada 2, ada darah tinggi karena memang tekanan darahnya tinggi, ya. Ada yang darah tinggi, ada yang darah rendah. Ini darah tinggi karena memang tekanan darah tinggi, maklum sebagaimana ada ketahui. Dan pernah kami dapati ada orang darah rendah, tapi harus dikeluarin darahnya. Kenapa? Karena darahnya sudah kental pekat, jantung sudah capek dorong, sampai tensinya drop. Ini dikeluarin darahnya. Tapi kalau dia duduk berdiri keliengan, mending gak usah diterapi. Memang darah rendah beneran. Tapi kalau ini darah rendah semu, nipu, tensinya rendah, di bawah 100, kadang pas 100, ya sistolnya, ya kadang 95, 90. Tapi karena darah kental, kenapa? Jantung sudah capek dorong, pompanya sudah kecapean. Alhamdulillah, jaman barakallahu fikum. Wah, berikutnya kalau donor darah itu semua keluar. Fasdu sama kayak donor karena sama-sama vena. Tapi ingat, kalau fasdu itu bukan ngeluarin darah seperti donor, ini malpraktek. Makanya fasdu titiknya banyak. Fasdu itu hanya memainkan seni, memainkan titik. Kalau donor hanya 1 titik di siku Anda, kalau fasdu titiknya 33. Ada titik di hidung namanya arnabatul anf. Apakah bakal keluar kayak darahnya donor? Enggak. Hanya ditojos ujung hidungnya, dikeluarin darahnya hanya berapa tetes, langsung yang tadinya hidung mampet kebuka. Yang sering pilek jadi stop. Nah,
Kemudian di belakang telinga ada titik juga. Sampai di antaranya dari mahasiswa kami ada yang mencoba apa? Setelah dilakukan terapi, pembuluh darah yang kecil, kapiler ditojos saja, ditusuk berapa kali terapi sama terapi pola makan, subhanallah sembuh dari speech delay anak usia 4 tahun. Ini contoh. Ada titik yang orang kena stroke, keracunan pada jantung, masalah pada jantungnya. Diangkat lidahnya, diputer, pembuluh darah di bawah lidah ini lagi benjol. Orang kalau dendam, 2 pembuluh darah di bawah lidah itu benjol banget. Panas tubuh bakal naik. Keluarin darahnya enteng, ngomong juga ringan. Nah, ini nggak mungkin kayak donor darah, enggak. Hanya seni memainkan titik. Nah, berikutnya jumlahnya juga demikian. Fasdu itu bukanlah donor. Makanya kalau ada terapis yang menyamakan dengan darah donor, ini malpraktek. Kalau Anda sendiri tamak dan rakus pengen keluar seperti donor, Anda sendiri yang menjerumuskan diri dalam malpraktek. Disebutkan oleh para ulama klasik, fasdu itu keluarin darah yang hitam keluar, setelah hitam keluar, stop. Itu standarnya. Makanya memainkan titik di mana, misalnya titik untuk paru-paru di sini. Keluarin sedikit, hitamnya sudah berhenti, udah stop. Nggak usah banyak-banyakan. Nah, titik untuk limpa dan liver, namanya titik aswailin, di tangan antara jari kelingking sama jari manis. Keluarin darahnya, hitamnya sudah keluar, udah stop. Nggak usah banyak-banyakan. Makanya ada yang terapis fasdu, na'udzubillah, ya, menyebabkan si pasien ini meninggal. Kenapa? Sepekan di fasdu 3 kali. Darahnya seratusan cc. Ya sudah akhirnya drop sampai meninggal. Ini malpraktek. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, di antaranya barang siapa ya man tatabbaba walam yu'lam at-tib qabla dzalik fa huwa dhamin. Barang siapa sok jadi pengobat padahal dia enggak pernah belajar ilmu pengobatan tersebut, kalau ada malpraktek dia yang menjamin. Dia yang menjamin. Nah, kemudian bekam, adapun bekam yang spesial bekam ini yang keluar hanya darah kotor. Sel darah putih tidak ikut keluar, darah yang bersih tidak keluar. Ini bedanya, diteliti oleh ahli laborat. Diteliti oleh ahli laborat. Apa bedanya bekam sama fasdu? Di antaranya kalau bekam di vena, kalau bekam di pembuluh darah kapiler, kalau fasdu di vena. Kemudian disebutkan Ibnu Qayyim, kalau bekam sangat bagus dilakukan di musim panas dan dilakukan di tengah bulan. Yaitu pekan kedua, pekan ketiga. Jangan atau tidak dianjurkan pekan pertama dan pekan keempat. Nggak dianjurin. Ya, ini diantaranya. Kenapa? Karena pekan 2 dan 3 saat darah itu mendidih dan naik ke permukaan kulit. Sedangkan fasdu efektif dilakukan di musim dingin atau musim hujan. Karena ketika bekam, pembuluh darah itu mengecil kapilernya, jadi nggak banyak keluar ketika musim dingin. Tapi kalau fasdu seringnya keluar. Ya, ulama sering menyebutkan kalau ada terapi fasdu mesti disebutkan bekam. Kalau ada bekam mesti ada istilah fasdu. Lengket. Naasnya di negeri kita terapis fasdu sama bekam tengkar. Nah, ada yang fanatik ala jarum, ada yang pakai sayatan. Nah, ini bukan urusan agama kok fanatik-fanatikan. Ini urusan terapi, urusan dunia. Sepertinya waktunya sudah habis. Saat diakhiri satu pertanyaan saja. Tapi sudah deh, sudah cukup satu pertanyaan ini. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga Allah jauhkan kita dari segala penyakit. Allah jauhkan kita dari segala keburukan. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq. Semoga Allah pertemukan kita di lain kesempatan dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.